Firman Tuhan Harian. Di bumi, aku adalah Tuhan yang praktis itu sendiri dalam hati manusia. Di surga, aku adalah penguasa seluruh ciptaan. Aku telah mendaki gunung dan mengarungi sungai-sungai. Aku juga telah berjalan keluar masuk dari antara umat manusia. Siapakah yang berani secara terbuka menentang Tuhan yang praktis itu sendiri? Siapakah yang berani melepaskan diri dari kedaulatan yang maha kuasa? Siapakah yang berani menyatakan bahwa aku tidak diragukan lagi berada di surga? Lebih dari itu, siapakah yang berani menyatakan bahwa aku tak terbantahkan lagi berada di bumi? Tak seorang pun di antara seluruh umat manusia mampu menjelaskan secara terperinci tempat-tempat di mana aku tinggal. Mungkinkah ketika aku di surga, aku adalah Tuhan yang supranatural itu sendiri? Mungkinkah ketika aku di bumi, aku adalah Tuhan yang praktis itu sendiri? Kenyataan bahwa akulah penguasa seluruh ciptaan atau bahwa aku mengalami penderitaan di dunia manusia. Bisakah begitu? Jika demikian halnya, bukankah itu berarti bahwa manusia sungguh bodoh dan sama sekali tidak memiliki harapan? Aku berada di surga. Aku juga berada di bumi. Aku berada di antara tak terhitung banyaknya ciptaan, juga di tengah-tengah tak terhitung banyaknya manusia. Manusia dapat menyentuhku setiap hari. Terlebih lagi, ia dapat melihatku setiap hari. Sejauh menyangkut umat manusia, aku sepertinya terkadang tersembunyi dan terkadang terlihat. Aku sepertinya memiliki keberadaan yang nyata, namun aku sepertinya juga tidak memiliki keberadaan. Dalam diriku terdapat misteri yang tak dapat dipahami oleh umat manusia. Seolah-olah semua orang sedang melihatku dengan teliti melalui mikroskop untuk menemukan lebih banyak lagi misteri dalam diriku. Dengan cara itu, berharap dapat menghapuskan perasaan tidak nyaman dalam hati mereka. Tetapi, sekalipun mereka menggunakan fluoroskop, bagaimana mungkin umat manusia dapat menyingkapkan rahasia yang ada padaku? Ketika umatku melalui pekerjaanku dimuliakan bersama-sama denganku, pada saat itulah sarang sinaga merah yang sangat besar akan terbongkar. Semua lumpur dan kotoran disapu bersih, dan air yang tercemar terhimpun selama tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengering dalam apiku yang menyala-nyala, lalu musnah. Kemudian, sinaga merah yang sangat besar itu akan binasa dalam lautan api dan belerang. Apakah engkau semua sungguh-sungguh bersedia untuk tetap berada di bawah pemeliharaanku, sehingga tidak direbut oleh naga itu? Apakah engkau semua benar-benar membenci siasatnya? Siapakah yang mampu menjadi kesaksian yang teguh bagiku? Demi namaku, demi rohku,
demi seluruh rencana pengelolaanku. Siapakah yang mampu memberikan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya? Pada masa kini, ketika kerajaan itu ada di dunia manusia, itulah saatnya aku datang secara pribadi ke dunia manusia. Jika tidak demikian, adakah orang yang dapat dengan gagah berani pergi ke medan perang atas namaku? Agar kerajaan itu dapat terbentuk, supaya hatiku dipuaskan, lagi pula supaya hariku segera tiba, supaya tiba saatnya ketika banyak sekali ciptaan terlahir kembali dan bertumbuh secara melimpah, supaya manusia dapat diselamatkan dari lautan penderitaan, supaya esok akan datang dan supaya keadaannya menjadi menakjubkan, mekar dan berkembang, terlebih lagi supaya kegembiraan masa depan bisa terwujud. Seluruh umat manusia berjuang dengan segenap kekuatan mereka, tidak menyisakan apapun dalam mengorbankan diri mereka bagiku. Bukankah ini pertanda bahwa kemenangan sudah menjadi milikku dan pertanda dari selesainya rencanaku? Semakin manusia memikirkan akhir zaman, semakin mereka akan merasakan kehampaan dunia dan semakin sedikit keberanian yang akan mereka miliki untuk menjalani kehidupan. Karena alasan ini, tak terhitung banyaknya orang telah mati dalam kekecewaan, tak terhitung banyaknya orang yang merasa kecewa dalam pencarian mereka, dan tak terhitung lainnya yang menyerahkan diri mereka untuk dimanipulasi di tangan iblis. Aku telah menyelamatkan begitu banyak orang, memberikan pertolongan kepada begitu banyak, dan kerap kali ketika manusia telah kehilangan cahaya, aku memindahkan mereka kembali ke tempat yang terang, agar mereka dapat mengenalku di dalam terang dan menikmati keberadaanku di tengah-tengah kebahagiaan. Karena datangnya terangku, tumbuhlah kasih yang kuat dalam hati orang-orang yang berdiam dalam kerajaanku, karena akulah Tuhan yang layak dikasihi oleh umat manusia, Tuhan yang kepadanya umat manusia berpegang erat dalam keterikatan yang manis, dan umat manusia dipenuhi dengan kesan yang tak kunjung hilang akan sosokku. Tetapi setelah mempertimbangkan semuanya, tidak seorang pun memahami apakah ini adalah pekerjaan roh atau fungsi dari daging. Satu hal ini saja sudah cukup bagi manusia untuk mengalaminya secara terperinci sepanjang hidup. Manusia tidak pernah membenciku di lubuk hatinya yang paling dalam. Sebaliknya, ia berpegang erat-erat kepadaku di kedalaman rohnya. Hikmatku meningkatkan kekagumannya, keajaiban yang kulakukan adalah sesuatu yang indah bagi matanya. Firmanku mencengangkan pikirannya, tetapi ia sangat menghargainya. Realitasku membuat manusia tak tahu apa yang harus dilakukannya, tercengang dan bingung, tetapi ia mau menerima semuanya. Tidakkah ini benar-benar merupakan keadaan manusia sebagaimana adanya dirinya?